Halo, halo, halo. Balik lagi nih bersama channel yang selalu memberikan film yang seru tentunya. Dan jangan lupa siapkan cemilan dan kopi agar kalian lebih enjoy menontonnya. Yuk, gas lanjut nonton. Film ini berjudul Aladdin. Ya, Aladdin adalah film fantasi musikal Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Guy Ritchie yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures. Film ini merupakan adaptasi film animasi Disney tahun 1992 dengan yang ditulis berdasarkan cerita rakyat Aladdin dari kumpulan cerita epik berjudul 1001 Malam. Film ini mengisahkan perjalanan Aladdin, pemuda yatim piatu yang jatuh cinta dengan Putri Jasmine, berteman dengan jin pengabul permintaan bernama Jenny, dan harus menyelamatkan kerajaannya dari kelompok Jafar. Di awal film, di sebuah kapal di tengah laut, ada suatu keluarga yang sedang berlayar. Dalam kapal itu, ada dua anak kecil yang sedang melihat kapal besar di depannya, dan dia merasa terkejut dan membayangkan betapa senangnya jika berada di kapal besar itu. Kemudian ayahnya menyanggahnya dengan berkata bahwa kapal kita ini lebih berharga dibanding kapal besar tadi. Karena banyaknya kenangan yang dia lalui dengan kapal kecilnya itu malah menertawakan apa yang diucapkannya. Kemudian ayahnya mengajak anak-anak itu duduk dan bercerita tentang seseorang yang bernama Aladdin. Aladdin anak jalanan hidup di kerajaan gurun Agrabah dengan abu monyet kesayangannya. Mereka berdua sedang di pasar dan menjalankan kebiasaannya untuk mencuri. Kemudian hasil curiannya itu dijual oleh Aladdin ke seorang pedagang kurma. Namun seorang pedagang kurma itu tahu bahwa barang dari Aladdin adalah hasil curian. Dan dia tak mau beli tapi hanya ditukar dengan sekantung kurma. Dan Aladdin pun menyetujuinya. Di pasar itu ada seorang perempuan yang bertanya pada dua orang anak yang berada di tukang roti. "Apakah kalian lapar? Ini ambil rotinya." Dan anak itu pun pergi setelah dikasih roti oleh perempuan itu. Namun sayangnya si perempuan yang baik hati dan suka memberi itu dituduh mencuri oleh pedagang yang bernama Jamal. Aladdin yang melihat kejadian itu pun menghampiri mereka dan mencoba menenangkan si Jamal. Dan ternyata si perempuan itu tidak mempunyai uang nih guys. Dan Aladdin pun terpaksa memberikan apel dan gelang perempuan itu kepada Jamal dengan menatap wajah perempuan itu. Mereka pun pergi meninggalkan si Jamal. Perempuan itu pun marah karena gelang itu pemberian ibunya dan meminta kembali gelangnya. Tapi hebatnya gelang itu masih ada di tangan Aladdin. Si Jamal pun berteriak, "Pencuri bersama Aladdin!" dan mengejar Aladdin. Aladdin dan perempuan itu pun segera kabur karena dikejar oleh penjaga. Tapi si Aladdin selamat dan bilang, "Aku tahu kemana harus pergi agar kita selamat." Dan Aladdin pun pergi ke rumahnya dengan perempuan itu. Aladdin pun berkenalan dengan perempuan tadi dan mereka pun akhirnya berteman. Namun di perjalanan pulang untuk mengantarkan perempuan tadi, perempuan itu menanyakan gelangnya kepada Aladdin. Tapi sayang sekali gelangnya tidak ada dan perempuan itu pun kecewa dan langsung meninggalkan Aladdin. Aladdin pun galau karena ucapan dan sikap perempuan tadi. Ternyata gelang si Delia itu disembunyikan oleh monyet. Setelah Delia kembali ke istana, ternyata dia kaget karena ada pangeran yang ingin melamarnya, yaitu Pangeran Andres dari kerajaan Scanland. Namun Delia menolaknya dan Aladdin tidak tahu bahwa Delia itu adalah Putri Jasmine, anak Sultan Agrabah. Di suatu malam, Perdana Menteri sedang berbincang dengan Sultan terkait pertunangannya yang ditolak Putri Jasmine. Lalu Jafar pun memantrai Sultan untuk bisa menerima lamaran itu dan menyerang Sirbad. Percakapan mereka pun terdengar oleh Putri Jasmine dan dia pun kaget karena Sirbad adalah tempat kelahiran ibunya dan Sirbad adalah sekutu Agrabah yang setia. Putri pun menolak kedua hal itu dan pergi ke balkon. Di luar istana, Aladdin dan Abu sedang berusaha untuk masuk ke dalam istana dengan melompat tebing dan menyamar sebagai pelayan. Aladdin berhasil mengembalikan gelang si Delia atau Putri Jasmine. Putri Jasmine pun kaget bagaimana cara Aladdin melewati penjaga itu dan tetap merahasiakan statusnya dari Aladdin.
Namun sayang, keberhasilan Aladin masuk dan mengembalikan gelang tidak berlaku saat dia mau keluar. Ternyata aksi Aladin masuk diketahui oleh seekor beo, dan beo itu memberitahu Perdana Menteri jadi Aladin tertangkap oleh penjaga saat dia masuk keluar dari istana. Jafar dan Aladin pun bertemu di gurun dan mengobrol. Si Jafar berjanji dapat membebaskan Aladin dan Abu dari hukuman karena telah menyelinap masuk ke dalam istana, dan ia berjanji akan membuat Aladin kaya raya dan bisa memikat sang putri. Dengan syarat Aladin harus bisa membantu Jafar untuk mengambil sebuah lampu di dalam gua. Dan Aladin pun baru tahu bahwa Delia adalah seorang putri, yaitu Putri Jasmine. Aladin pun menyetujuinya dan masuk ke dalam gua. Setelah dia buka mata, dia kaget dengan apa yang ada di dalam gua itu. Dia hanya ingat satu pesan dari Jafar, jangan sentuh benda apapun. Dalam gua, Aladin pun mengingatkan Abu untuk tidak menyentuh apapun dan fokus pada lampu itu. Tak lama, Aladin pun melihat lampu itu dan ia berjalan ke arah lampu. Namun ia dikagetkan dengan karpet yang bergerak dan terjepit batu. Aladin pun membantu membebaskan karpet itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah dekat dengan lampu itu, namun Aladin berhasil menyentuh lampu itu bersamaan dengan Abu yang menyentuh batu merah delima yang jatuh ke arah Abu. Tak lama setelah Abu menyentuh batu itu, terdengar suara geraman yang mengakibatkan gempa. Mungkin itu suara genderuwo yang marah ya guys, karena Abu menyentuh barang lain selain lampu itu. Gempa dan lahar panas pun keluar. Aladin dan Abu pun lari untuk menyelamatkan diri dalam keadaan terdesak. Jafar meminta lampunya dari Aladin yang sedang terdesak, dan Aladin meminta bantuan kepada Jafar untuk meraih tangannya. Aladin pun menyerahkan lampu itu. Namun Jafar bukannya membantu Aladin, tapi menginjak tangan Aladin dan membiarkan Aladin terjatuh. Namun hebat dan beruntungnya Aladin, dia diselamatkan oleh karpet terbang itu. Setelah Aladin terjatuh dan diselamatkan oleh karpet, lalu Jafar keluar dari gua itu dan tidak sadar bahwa lampu yang diambilnya telah diambil lagi oleh Abu. Dan karpet ajaib pun memberikan isyarat pada Aladin untuk menggosok lampu itu. Saat Aladin menggosok lampu itu, keluarlah asap biru tebal dari lampu itu. Aladin pun kaget dan melongo setelah melihat apa yang keluar dari lampu. Tak lama kemudian, penghuni lampu itu memperkenalkan dirinya dan menanyakan pada Aladin, di mana orang yang menggosok lampu itu. Tapi Aladin masih melongo dan bertanya, "Aku berbicara dengan asap biru raksasa." Aladin dan Abu masih memikirkan bagaimana caranya keluar dari gua itu. Namun, karena jin hanya memberikan 3 permintaan, Aladin dan Abu pun mengelabui jin agar bisa keluar dari gua tanpa mengurangi 3 permintaan yang bisa dikabulkan oleh jin itu. Akhirnya mereka pun keluar. Setelah keluar dari dalam gua, Aladin curhat pada jin bahwa dia naksir sama seorang putri. Namun dia insecure karena yang bisa menikahi putri hanyalah seorang pangeran, sedangkan Aladin bukanlah seorang pangeran. Tapi cerdasnya jin biru itu, dia menyarankan Aladin untuk meminta padanya agar menjadi pangeran nih guys. Dan Aladin pun jadilah Pangeran Ali dari Ababwa. Setelah Aladin disihir menjadi seorang pangeran, mereka pun pergi ke Agrabah untuk melamar Putri Jasmine. Namun setelah tiba di istana karena gugup, Aladin salah ngomong dan membuat putri tidak tertarik padanya. Di malam harinya, Aladin mengajak putri naik karpet terbang, sementara Jenny si jin pergi dengan Delia. Tapi untungnya Aladin bisa meyakinkan putri dan mereka pun apel di atas karpet terbang dan berjalan-jalan mengelilingi kota. Setelah kembali ke istana, mereka pun berpisah dengan berciuman untuk tanda perpisahan mereka malam itu. Jafar yang mendapati identitas Aladin mengancamnya bahwa dia bukanlah pangeran dan akan membunuhnya kalau tidak memberikan lampu ajaib itu. Aladin pun tidak mengakuinya dan terpaksa menerima hukuman yang diceburkan ke laut oleh Jafar. Namun lagi-lagi beruntungnya Aladin diselamatkan oleh karpet terbang itu. Setelah kejadian itu, Aladin pun melaporkan tujuan dan kelicikan Jafar kepada putri dan sultan.
Akhirnya Jafar pun dimasukkan ke penjara bawah tanah. Iago mencuri kunci penjara untuk membebaskan Jafar, yang kemudian mencuri lampu dan menjadi majikan baru Jenny. Jafar memanfaatkan dua keinginan menjadi sultan dan juga penyihir, kemudian mengasingkan Aladin dan Abu menuju tanah beku. Ia mengancam membunuh Delia dan Sultan kecuali Putri Jasmine setuju menikah dengan dirinya. Jin memerintah karpet terbang itu untuk mengambil Aladin, dan mereka melanjutkan upacara pernikahan Putri Jasmine dan Jafar. Jasmine yang melihat Aladin yang kembali menuju istana, ia lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu si Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat Aladin menangkap Putri Jasmine, hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian merubah burungnya menjadi burung yang besar dan menyeramkan untuk menghajar mereka. Sayangnya lampu tersebut berhasil balik lagi ke tangan si Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan, Delia dan Putri Jasmine agar tidak memberontak lagi. Di situ Aladin yang menatap Jin dan berusaha meminta pertolongan, akan tetapi si Jin gak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah Jin yang bisa nurutin kemauan tuannya, yang memanggilnya keluar dari lampu. Namun Aladin gak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan kepada si Jafar bahwa kekuatan Jafar yang dimiliki saat ini itu adalah pemberian dari Jin. Bagaimanapun juga Jinlah makhluk terkuat di muka bumi ini, dan Jafar adalah makhluk terkuat kedua aja setelah Jin. Aladin pun meledeknya bahwa Jafar tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Jin. Mendengar itu, Jafar yang murka tak terima dengan perkataan Aladin pun kemudian meminta Jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi, bahkan melebihi Jin. Jafar yang gila atas kekuasaan itu pun sadar bahwa ucapannya itu masuk ke dalam jebakannya si Aladin. Dan saat permohonannya dikabulkan, lalu saat Jafar ingin menghancurkan seluruh kota, akan tetapi ada konsekuensinya nih guys. Bila menjadi makhluk terkuat di muka bumi, konsekuensinya itu adalah Jafar diambil kebebasannya. Kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu. Ia tidak bisa meluapkan kekuatannya bila ia tidak memiliki tuan. Akhirnya Jafar tersendat dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu saat nanti akan ada seseorang yang menggosok lampu itu dan menjadikan tuannya si Jafar. Setelah semua berakhir, si Jin lalu menawarkan permintaan terakhir Aladin yang masih tersisa satu itu, untuk menikahi sang putri. Namun Aladin yang kini telah menganggap Aladin seorang teman, akhirnya ia merelakan keinginannya untuk menikahi sang putri. Dan dia lalu mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan sang Jin. Kini Jin telah sepenuhnya bebas. Betapa bahagianya dia karena setelah ratusan tahun lamanya ia selalu berada di dalam lampu yang sempit dan diambil hak kebebasannya. Sekarang ia benar-benar bisa menghirup udara bebas. Bahkan untuk sekedar duduk dan pergi pun kini Jin tak perlu lagi meminta izin kepada tuannya. Jin kemudian menghampiri Dahlia dan lalu ia mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Dia dan Dahlia juga berkeinginan untuk menikah di sana dan mempunyai 2 orang anak. Lalu pada kedua anaknya, nanti Jin dan Dahlia akan selalu menceritakan kisah sang Aladin itu. Di sisi lain, sang putri saat itu langsung pergi untuk mengejar Aladin yang meninggalkan istana. Di situ Yasmin bagai seorang sultan yang baru. Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti dan dengan kekuasaannya Putri lalu memerintahnya untuk mau menikahinya dan hidup bahagia bersama dengannya selamanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Thank you guys, see you.